Sawun, Pak. Sebelum sampai menanyakan macam-macam hal, saya ingin menyampaikan dulu tentang latar belakang dari koperasi ini. Itu tepatnya pada waktu itu tahun 1980 itu pemerintah mengeluarkan program pengembangan usaha sapi perah. Nah, waktu itu di Kecamatan Pacet itu tidak ada lembaga ekonomi kecuali KUD Pacet, namanya KUD Tani Mulia. Akhirnya dari bantuan waktu itu namanya Apres, jadi 50 ekor sapi perah yang menerima KUD Pacet. Akhirnya setelah diterima, dia bingung karena tidak memiliki tenaga skill. Kebingungan itu akhirnya dibuatlah woro-woro. Sopo sing senengani sapi perah ini, ayo ikut bergabung dengan saya. Akhirnya ada 6 orang waktu itu, teman-teman pendahulu saya. Itu yang mendekat mereka. Akhirnya itu disuruh menangani sapi 50 ekor itu kan. Nah, teman-teman juga waktu itu pendapat nangani nggak masalah. Tapi seperti apa sistemnya itu? Itu kalau menurut kamu seperti apa? Ya, KUD harus membuat unit sendiri. Berarti kan unitnya paman. Ya kamu harus membuat unit sapi perah. Nanti saya yang menangani nggak masalah. Akhirnya terlaksana. Kemudian dilaksanakan. Jalan sampai dengan 1 tahun lebih. Akhirnya kita punya utang. Usaha susu itu tidak seperti usaha warung. Warung usaha modal 500 ya, dikerjakan tukang beras, tukang apa-apa. Sore sudah jadi duit, balik tangga yang 500 tadi kan itu. Tapi usaha susu tidak bisa seperti itu. Akhirnya terjadi friksi lah kalau tidak bisa dikatakan kayak-kayakan gitu ya. Akhirnya ya kita harus ngomong dengan saya waktu itu. Kita punya hutang 3 juta, kembalikan. Nah, dengan apa namanya pernyataan seperti itu, dia langsung menyatakan kasar. Loh, yang utang itu kan kamu, kok saya disuruh bayar gitu. Loh. Makanya waktu kita mendekat dulu itu kan kita apa namanya minta sistemnya seperti apa. Buatlah unit. Ya unit itu kan kamu yang memiliki kebun saya kan. Saya kan pelaku saja gitu. Tapi kita dibalik emosi tadi itu, ya kita harus menyadari lah, orang jadi sumutang aku. Ya tetaplah kita yang bayar. Tapi kalau seperti ini harus ada catatan ya. Apa catatannya? Saya harus keluar. Tak bayar saya harus keluar. Kamu ya resik wis. Utang. Nah dari situlah akhirnya kita berpikir. Waktu itu ya bicara ini. Sapi 50 ekor itu tidak mungkin dikelola seperti ini. Tidak mungkin. Wong dikelola selama 1 tahun ini sing wis mati ono, susu sing asale metu susune gak metu susune ono.
nggak bisa. Jadi caranya harus kita pikir-pikir. Tapi sebelum kita ngomong cara-cara itu ya, kita sekarang harus berbuat apa? Itu dulu. Akhirnya peternak kita sejumlah 26 waktu itu kita kumpulkan. Problem yang kita hadapi kita sampaikan. Terus kita beri ancar-ancar bahwa kita harus mendirikan koperasi sendiri dengan 26 orang itu. Terus kalau kamu manut wis, mbok sing bergerak saya, itu waktu itu. Akhirnya kita mendekat ke dinas koperasi untuk bagaimana sih caranya kita mendirikan koperasi itu disuruh rapat, dibuatkan berita acara itu harus dilengkapi dengan modal. Nah, karena pedokan dulu ini kan gitu kan, tapi harus punya modal. Karena mendirikan suatu lembaga gak punya modal mustahil. Akhirnya kita urunan uang 1.000 itu kita masukkan pada modal yang berbentuk simpanan pokok koperasi setiap bulan. Kalau di Merantau satu kali. Akhirnya kita buat acara dengan dipandu dinas. Wes ini lengkap ono. Udah lengkap, kita kirim ke Kanwil Koperasi pada tanggal 28 November tahun 1981. Ya karena sebelumnya ya kita sudah mengeluh lah, kita punya masalah seperti ini. Akhirnya tanggal 1 Februari 1982, berarti berselang November Desember, bukan ya November Desember itu tadi. Belum bulan. 3 bulan. Akhirnya keluarlah ya pendekatan koperasi. Nah dari situ kita mulai. Sapi yang tadinya 50 ekor, 1 tahun kita dapatkan 800 ekor. Waktu itu kan zamannya Pak Harto, gampang, ya kan? Pokoknya kami cegah itu air. Masalah gali sapi. Ya wes cari investor. Nah, sejak itu kita berpikir beli tanah, bangun kantor, beli peralatan. Itu pun juga gitu, peralatan sangat banyak, lah begitu lah telepon. Tinggal nunggu aja. Kamu ke ITS, karena rekomendasinya kan harus dari dia menyarankan, tapi bukan menyarankan, dia sih berbuat impor kolektif ya ini karena menengah wis. Itu sampai tahun 83 kantor sudah memiliki peralatan cukup, alat-alat sarana prasarananya lengkap. Jadi sudah mulai kehidupan usaha itu sudah nyata. Itulah ya yang terjadi sampai dengan walaupun mungkin naik turun ya, naik turun fluktuatif ya pasti.
Kira-kira seperti itu ya untuk apa namanya latar belakang. latar belakang operasi berbudi mandiri. Ini kok ada berapa orang, Pak? Ya 26 orang itu. 26 kali jenengan ini. Iya. Iya. Ya 26 ribuan tadi itu. Iya. Jadi modalnya berapa? 26.000. tahun 82. Nah, Ini Mas ya. Yang utang 3 juta ini tahun berapa nih? loh, ya sejak 80 tadi. 80 tadi. Ya, programnya kan program 80. Iya. Tapi waktu itu datangnya sapi itu bukan di tahun 80 tapi Januari 81. 81. Terus Pertanyaan. pertanyaan Ini untuk Ada beberapa. ada beberapa ada 3 pokok pembahasan, Pak. Yang pertama itu tentang deskripsi lembaga, sudah dengan jawab tentang latar belakang. Kemudian untuk visi dan misi lembaga dalam pengembangan agribisnis susu. memang pada saat itu visi misi itu yang kita gaungkan. Pancet itu secara geografis di lereng gunungan. Iya. Terus kemudian Pacet itu memiliki apa namanya temperatur rendah gitu kan. Kalau malam 28, kalau pagi 23. Terus Pacet itu memiliki air yang cukup, udara segar, cocok untuk usaha sapi perah. Gitu. Terus kalau ngomong pasar dekat dengan Surabaya. Iya. Aksesnya sangat. Jadi yang namanya orang punya duit itu waktu itu saiki wes menjaga apa yang masih ada. Kita ngomong banter udah nggak bisa, karena kita harus mandiri kalau sekarang. Terus berikutnya itu masalah letak geografis. Waktu itu yang namanya pengangguran tinggi. Dengan kita mendatangkan sapi menyerap banyak tenaga kerja itu. Dengan penyerapan tenaga kerja masuk di bidang peternakan, alasnya amat. Waktu itu alasnya rusak sak, ya. Yang namanya apa? Rebung itu. Ya dihabiskan rebungnya kayak di pring. Penyerapan tenaga kerja apa memanfaatkan apa namanya potensi alam. Oke. 2 poin ini. Untuk Yang- visinya ya 2 itu tadi. Yang lain masih Untuk sekarang kelembagaan strukturnya pun wonten lho. Nanti niku kula nyuwun fotone ben. Kali Bisa diminta teng sinten mungkin, Pak. nambah undi. Mbak Ulil gitu. Mbak Ulil. Poin yang kedua. Pembahasan. Nggih. Poin yang kedua niki struktur Tentang- lembaga tentang tugas-tugas dari masing-masing struktur lembaga dari niku ketua, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha hingga pemasaran pun arahnya niku wonten pundi. Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan ya bahwa sapi kita ada di anggota. Anggotanya itu berada di desa. Oke. Nah, jadi mereka setelah memelihara sapi terus kemudian mengeluarkan susu itu petugas kita sudah ada di sana. Ngambil susu. Dari apa namanya menguji
kualitas susunya sampai dengan apa namanya mengumpulkan, menampung. Iya benar. Terpencar ya Pak, sapi-sapi ini itu terpencar. Iya. Desa-desa Di ini. desa-desa itu tadi. Nah kalau bicara desa, ada berapa desa? Kalau di Kecamatan Pacet itu ada 18 desa. Tapi yang apa namanya, yang usaha peternakan sapi perah ini tidak semuanya, Oke. tidak semuanya. Hanya 9 desa. Kalau populasinya sampai dengan hari ini sekitar 1.200 Orang Koperasi kan sampingnya. nah dari 1.200 ekor itu, karena apa, makanya kalau saya mengatakan itu sudah sisa apa, PMK Pak, PMK banyak yang mati. Tapi mohon maaf Pak, kalau potong dulu ini sebelum melanjutkan pertanyaan. Untuk saat ini terhitung stabil Pak. Apanya? Ini untuk operasinya berjalan stabil. Kalau koperasi itu dari dulu stabil. Oh, ini. Persoalannya itu ada di di basis usaha tadi. Nah, ini yang sering saya keluhkan. Posisi saya itu di sekretaris. Posisi saya di sekretaris. Untuk setiap tahun koperasi harus mempertanggungjawabkan kegiatan usaha terhadap anggota, plus membuat rencana kerja tahun depan. Bagaimana tidak sulit, wong sapi ini ono di anggota ini kan nggak rencana kerja. Tapi walaupun begitu, kalau bereset itu tidak jauh-jauh. Jadi kita risiko manajemen itu kita ganggoli menang. Ini kok mesti gitu, mesti gitu itu loh. Ya. Jadi mestinya susu itu masuk, nggak masuk. Ya. Nah itu kalau kita merencanakan itu antisipasinya kurang jeli, Ya. biasanya itu jauh banget. Saya salah kurang barang isi, kan gitu. Berarti kan otomatis Bapak sendiri harus terjun Iya. ke lapangan langsung. Nah itu kaitannya dengan masalah kalau pengurus itu jobnya seperti apa, kalau karyawan jobnya seperti apa. Dalam hal sapi kita mempunyai bagian produksi. Bagian produksi itu dipimpin oleh seorang dokter hewan beserta empat apa namanya, anak buahnya, mantri. Berarti tenaga profesional. Kalau tanggung jawab masing-masing tadi, kalau ketua tentu saja bertanggung jawab secara umum. Kalau sekretaris itu bertanggung jawab terhadap administrasi semuanya. Secara keseluruhan. Iya, apa administrasi usaha dan lain sebagainya. Nah nanti kalau bendara apa itu kan sebenarnya apa namanya job gitu ya. Tapi enaknya apa dilakoni bareng-bareng. Kalau bendara itu jobnya tentang administrasi keuangan. Tapi sajane ya tentang keuangan ya gitu. Saling membantu. Iya. Saling melengkapi. Sampai organisasi. Kalau jobnya itu apa namanya jelas enak kok kerja. Tidak saling apa ono sing crash. iya. Terus ada kan kalau ada orang yang sering mengatakan
Aku seneng mangan ini kancane. Ya kan? Oke. Apa kancane sing nyawet gawe temenan yang mau letak. Akhirnya terus iri-irian. Iya, iya. Itu harus dari sistemnya itu yang dibangun. Iya. Clarity of vision, kejelasan dari visi tadi. Untuk jumlah anggota yang ternak itu berapa Pak? 221. 200. Terus produksi susu yang dihasilkan hari ini itu 3.400 400 Liter. itu stabil, nopo 3.400. naik turun Pak. ya kan. Nah itu 3.400 liter. Biasanya jam berapa kalau menampung? Pekerjaannya peternak itu jam 5 pagi langsung masuk kandang. Petugas kita jam 6 itu juga sudah ditutupi. Tapi bukan di kandang, di pos penampungan susu. Oh, oke. Sambil ngecek tadi. Ya. Iya. Sambil Nah, nanti mereka tugasnya setelah peternak itu merah, di store ke pos penampungan susu baru itu diperiksa tadi. Satu persatu. Sehingga terus kemudian gini, pekerjaan itu harus dilakukan betul oleh petugas karena kita membuat harga susu itu tergantung pada kualitas. Jadi tidak asal putih. iya. Kalau asal putih repot nanti. Oke. Alatnya nambah nopo. Ya banyak. Tapi sing pasti umum itu alkohol. Dicampurkan. Bukan di apa namanya? Ya Diambil sampel. iya diambil ditambah alkohol Iya. dengan di suster itu kapasitas tadi itu sudah bisa menunjukkan bahwa susu ini kadar kandungan total solid itu sekian. Iya. Untuk pemasarannya ini tersebar kan Pak? Kalau pemasaran kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ke Nestle. Nestle. PT Nestle. OPT. Iya. Terus yang kedua kita buka agen di Surabaya. Oh. Terus yang ketiga kita jual lokalan. Kan. Iya. Termasuk dibagi. Ya, Pak No atau ini? Termasuk. ya. Pak kenal Pak No? Gak sering mereka Sabtu malam Oh, Sudah terkenal, Pak. Kalau di kalangan anak-anak itu Pak No itu sudah terkenal. Apalagi yang daerah kota. Gitu. Biasanya kemana? Ke Pak No gitu katanya. Habis dari Banyumanas Oh, Pak No. Enak memang sebenarnya nih. Ini kok nggih termasuk peternak apa penjual ya, Pak? penjual. Keluarganya itu banyak yang bertanya. Di sana di ponakannya. Untuk sistem pembayaran kepada peternak itu ya nopo Pak? Sistem pembayarannya 10 hari sekali. 10 hari sekali. Karena kita dibayar oleh Nestle juga 10 hari sekali. Oke. Menyesuaikan gitu. Mungkin dari pihak Nestle sendiri ada barang, ada uang. Enggak, kalau Nestle itu memang perlu kita usaha kecil ya maksudnya. Usaha kecil itu perlu menyontoh usaha besar. Semuanya apa yang dilakukan mereka itu mesti benar gitu. Nah, kadang ya yang sumpah itu kita
bolak-balik ngerusung idak ae. Padahal apapun yang dia lakukan, orang ini membina itu mesti bener gitu. Iya. Lah kita sih ngeladeni kita sumpah. Iya, iya. Karena mungkin banyak masukan, banyak Iya. komentar dan sebagainya. Kamu harus gini ya, Bang. Harus gini ya. Gini. Akhirnya tekanan. Iya. Aku gitu udah anak buah murah. Teman-teman karyawan itu sering begitu, mengeluh gitu. Oh, gede mengeluh. Didengarkan saja. Dia juga ngatain tidak juga anak dia. Ya. Tapi itu kaitannya dengan prestasinya dia. Iya. Tulis. Iya. Kita dengarkan, kita serap Iya. biar berkembang. Apakah ada kerjasama lembaga dengan pemerintah? Ya, cermat. Ya, namun Untuk saat ini. Ya kalau kita yang pasti itu dari dinas. dinas. Kalau lembaga lain kita punya sebagian. Sebelumnya, misalnya, Kita sebagai koperasi ini kategorinya itu primer. Nah, gabungan dari primer ini membuat sekunder. Sekunder itu statusnya berada di namanya gabungan koperasi susu Indonesia. Midas. Kalau di Jawa Timur itu jumlah anggotanya itu 51, tapi yang aktif itu 29. Anggota. Sampai dengan hari ini itu yang aktif 29. Yang lain sudah nggak punya sapi. Jadi kembali ke yang masalah dulunya itu tebu yang tebu, pagi yang pagi. Seleksi alam. Iya. niki untuk pertama ini kan praktek satu, tentu saja hanya tentang sebatas kelembagaan. Mungkin minggu depan mungkin kesini lagi untuk menanyakan tentang tantangan, keuntungan, ancaman. Sementara niki kalian nyuwun foto struktural dan nama-nama Di sini mungkin ada yang tak tadi.